Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Pada pagi hari ini, kita akan belajar firman Tuhan. Namun sebelum kita memulai renungan pagi ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa pengasih di dalam kerajaan sorga, pada pagi ini kami rindu mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya firman ini bisa menjadi berkat untuk kami yang mendengarkan. Berkati kami dalam aktivitas kami hari ini, kiranya Tuhan Yesus beserta dengan kami. Berkati kami dalam setiap pergumulan kami, agar kami bisa melewatinya dengan tuntunan Roh Kudus. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami, karena kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, pastikan saudara subscribe channel ini terlebih dahulu, dan bila saudara memiliki permohonan doa, saudara bisa mengisi di kolom komentar yang sudah tersedia. Saudaraku, ayat renungan kita pada pagi ini, tertulis dalam Efesus 4, ayat 26 dan 27. Demikian firman Tuhan. Jika kamu marah, jangan berbuat dosa, jangan sampai matahari terbenam dalam kegeramanmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Saudaraku, kemarahan adalah emosi manusia yang alami, tetapi seringkali dapat menjadi sumber masalah dan dosa, apabila tidak dikelola dengan bijaksana. Terkadang, marah bisa muncul sebagai reaksi alami terhadap ketidakadilan, perlakuan buruk, atau situasi yang menekan. Namun, jika tidak dikendalikan, kemarahan dapat merusak hubungan, menciderai hati, dan bahkan merusak kesaksian kita sebagai orang Kristen. Alkitab memberikan nasihat bijaksana tentang bagaimana mengendalikan kemarahan. Efesus 4 ayat 26 dan 27 mengingatkan kita untuk tidak berdosa ketika marah, dan untuk tidak memberi kesempatan kepada iblis. Hal ini menegaskan bahwa marah itu sendiri bukanlah dosa, tetapi apa yang kita lakukan ketika marah dapat menyebabkan dosa. Ketika kita membiarkan kemarahan menguasai kita memberikan kesempatan bagi iblis untuk mempengaruhi perilaku dan pikiran kita. Lalu, bagaimana cara mengendalikan kemarahan? Yang pertama, refleksi diri. Ketika marah, berhentilah sejenak, dan refleksikan apa yang menyebabkan kemarahan itu muncul. Apakah alasan marah tersebut berasal dari ketidakadilan, atau lebih karena egosentrisme kita? Mengetahui sumber kemarahan dapat membantu kita mengatasi reaksi berlebihan. Yang kedua, berdoa. Segera berdoa kepada Tuhan dan mintalah petunjuknya dalam menghadapi kemarahan tersebut. Serahkan perasaan marahmu kepadanya, dan mintalah pertolongannya untuk mengendalikannya dengan bijaksana. Yang ketiga, pikirkan akibatnya. Pertimbangkan akibat dari tindakan yang akan diambil ketika marah. Apakah itu akan mencerminkan karakter Kristus? Apakah itu akan membawa damai dan memuliakan Tuhan? Yang keempat, memaafkan. Belajar untuk memaafkan adalah langkah penting dalam mengendalikan kemarahan. Ketika kita memaafkan, kita melepaskan diri dari perasaan negatif yang dapat meracuni hati kita. Yang kelima, kendalikan lidah dan perilaku. Jangan membiarkan kemarahan membuat kita mengucapkan kata-kata yang menyakitkan, atau melakukan tindakan yang merugikan. Jaga kendali lidah dan perilaku agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip Kristiani. Saudaraku, bayangkan seorang wanita yang bekerja keras di sebuah kantor. Suatu hari, dia menyerahkan proposal penting kepada atasan langsungnya, dengan harapan mendapatkan apresiasi atas kerja kerasnya. Namun, setelah membaca proposal itu, atasannya secara kasar menolaknya, dan mengkritiknya tanpa alasan yang jelas.
Wanita itu merasa marah dan tersinggung oleh perlakuan atasannya. Dia merasa diperlakukan tidak adil, dan mulai merencanakan cara-cara untuk membuktikan bahwa proposalnya layak diakui. Ketika marah itu semakin menguasai pikirannya, dia merenungkan nasihat Alkitab dari Efesus 4, ayat 26 dan 27, yang telah diajarkan di gereja. Ia memutuskan untuk mengendalikan kemarahannya, dan mengambil langkah-langkah bijaksana. Pertama, dia berdoa kepada Tuhan, memohon kekuatan dan hikmat dalam menghadapi situasi ini. Kedua, dia merenungkan kembali niat hatinya saat menyerahkan proposal tersebut, dan menyadari bahwa egonya juga ikut terlibat dalam reaksi marahnya. Setelah menenangkan diri, dia memutuskan untuk berbicara dengan atasannya secara terbuka, bukan untuk membalas atau mengkritik, tetapi untuk mencari pemahaman lebih lanjut tentang alasannya menolak proposal tersebut. Dalam percakapan tersebut, dia menemukan bahwa atasannya memiliki pandangan yang berbeda, dan ada beberapa kesalahpahaman yang perlu diatasi. Dengan penuh kasih, wanita itu berusaha memahami pandangan atasannya, dan menjelaskan niat dan kerja kerasnya dalam proposal tersebut. Dia juga memilih untuk memaafkan ketidaksenangan yang dia rasakan, dan melepaskan hak untuk membalas dengan cara negatif. Akhirnya, dialog yang jujur dan penuh kasih itu, membawa perubahan dalam hubungan antara wanita itu dan atasannya. Dia tidak hanya mendapatkan pengertian yang lebih baik tentang harapan atasan, tetapi hubungan mereka juga menjadi lebih terbuka, dan saling menghormati. Saudaraku, ilustrasi di atas menggambarkan betapa pentingnya mengendalikan kemarahan dalam menghadapi situasi yang menekan dan tidak adil. Ketika kita mengikuti prinsip-prinsip Alkitab dan membiarkan Kristus memimpin tindakan kita, kemarahan tidak lagi menjadi kendali atas hidup kita. Sebaliknya, kita dapat menjadi saksi yang berharga bagi kasih dan damai Tuhan di dunia ini. Saudaraku, sebagai orang Kristen, mengendalikan kemarahan adalah panggilan penting dalam perjalanan hidup kita sebagai pengikut Kristus. Alkitab mengajarkan kita untuk hidup dalam kasih, damai, dan pengampunan. Pengendalian kemarahan adalah bagian dari proses transformasi rohani yang dialami setiap orang Kristen. Dengan bersandar pada firman Tuhan, mendekatkan diri kepadanya dalam doa, dan bergantung pada kuasa-Nya, kita dapat menjadi saksi cahaya dan kasih Kristus bagi dunia yang membutuhkan contoh hidup yang damai dan pengampunan. Ingatlah bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan dan hikmat kita, dan dengannya, kita dapat mengatasi kemarahan dan hidup dengan cara yang memuliakannya. Amin. Saudaraku, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi ini, semoga menjadi berkat bagi kita semua, dimanapun kita berada. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas di pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu dalam hidup kami. Dan bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Mu selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Ya Tuhan, kami mau selalu belajar, dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami, firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Bapa, kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan di sepanjang hidup kami, agar kami tetap kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan kepada kami. Segala pergumulan dan persoalan hidup,
kami serahkan di dalam tangan-Mu, Engkau akan menyelesaikannya bagi kami. Tuhan, hamba berdoa buat saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Tuhan, inilah yang menjadi doa kami, ampuni kami dari segala dosa-dosa kami, agar kami layak menerima berkat-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.